Shalom, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama saat teduh KWJ Maranatha pada malam hari ini. Renungan dengan tema hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur pada kesempatan ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan tuntunan, pimpinan, kasih Tuhan, serta berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan melihat dan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, dilanjutkan pada kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjutkan pada kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a dan yang ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam firman Tuhan, kita boleh merasakan anugerah kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, itu adanya karya penyelamatan dan penebusan dosa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dengan sengsara di kayu salib kita boleh menerima penebusan dosa. Seharusnya kita yang menerima hukuman dosa yaitu maut, tetapi oleh Allah Bapa yang mengasihi kita, maka Tuhan Yesuslah yang menjadikan dirinya untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita, sehingga Dia sengsara mati di kayu salib. Di dalam hal ini kita boleh merasakan begitu besar kasih Allah akan hidup kita, dan anugerah yang besar ini memperlihatkan kasih yang sempurna yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita boleh meneladani kasih yang Tuhan Yesus dari lahir sampai pada karya penyelamatan dan kemuliaannya nampak boleh dicerminkan dalam hidup kita. Kita akan melihat kehidupan kita yang sekarang ini, di mana seluruh dunia dilanda adanya COVID-19. Di sini banyak sekali aspek kehidupan mengalami perubahan yang besar, terutama kita sebagai orang-orang percaya
seharusnya bisa melakukan ibadah di gereja, tetapi tidak kita lakukan karena dengan adanya pandemi ini kita untuk mengatasi supaya tidak tersebar, kita harus beribadah di rumah. Dengan adanya keadaan yang demikian, maka anak-anak Tuhan mengalami suatu kerinduan untuk bersama saudara-saudara seiman beribadah di gereja. Juga kerinduan anak-anak Tuhan untuk persekutuan. Sehingga dengan adanya demikian kita diperlihatkan untuk kebersamaan melalui media elektronik atau dengan cara daring. Nah, demikian juga pada aspek-aspek yang lain, misalnya aspek pendidikan, di mana anak-anak kita merasa rindu untuk bersekolah, menerima langsung pelajaran dari guru. Namun, hal ini tidak bisa untuk dilakukan karena adanya aturan-aturan yang tidak memperbolehkan untuk pertemuan skala besar, sehingga diadakan pengajaran secara daring. Hal ini kasih yang kita alirkan, kepandaian yang kita alirkan ke anak-anak juga terhalang. Walaupun untuk kemampuan kepandaian materi yang diberikan bisa dialirkan ke anak, tetapi perhatian dan penilaian yang sesungguhnya untuk karakter anak sangatlah kurang. Selain itu kita melihat juga pada aspek kesehatan, di mana di rumah-rumah sakit kita melihat para medis mengalami kesulitan. Dia harus berjibaku menolong yang sakit corona, tetapi dirinya sendiri juga harus menahan rindu untuk bertemu keluarga. Dan untuk fisik mereka juga mengalami kelelahan karena sepanjang hari menggunakan pakaian khusus yang harus steril. Sehingga dengan demikian para dokter, para medis itu juga banyak yang gugur sebagai pahlawan di dalam pelayanannya di bidang kesehatan. Kita juga melihat di bidang perekonomian juga mengalami hal yang membuat susah atau sulit. Banyak pekerja-pekerja yang di PHK. Dengan demikian keadaan ekonomi kita mengalami kesulitan. Produksi mengalami penurunan. Demikian juga daya beli, karena saudara-saudara kita tidak bisa leluasa untuk membeli semua kebutuhan dalam keadaan normal bersama-sama keluarga ke pasar, ke swalayan, tetapi hal itu tidak dilakukan. Demikian di tatanan masyarakat sosial. Dalam pertemuan-pertemuan di masyarakat juga dihentikan karena penyebaran corona harus dihambat. Dan untuk dapat bertemu kita harus memakai aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu kita harus mengambil jarak, kita harus mencuci tangan, kita tidak diperbolehkan bersalaman, dan kita harus memakai masker. Itu perlengkapan yang harus kita gunakan pada saat ini. Dan sampai saat ini COVID-19 juga belum selesai, masih dalam taraf penanganan yang terus-menerus berkelanjutan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita akan melihat betapa kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita itu bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi situasi yang demikian ini. Karena di dalam kitab firman Tuhan di 1 Korintus 13 sudah dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah,
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dan hal tiga yang penting yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara kasih. Dengan firman Tuhan ini, maka kita akan dikuatkan menghadapi situasi kehidupan saat ini. Nah, bagaimana sikap kita agar kita dapat menikmati atau merasakan anugerah besar, anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan tiga hal ini. Yang pertama yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus senantiasa boleh membaca firman Tuhan sehingga firman itu tinggal dalam hidup kita. Dengan demikian Roh Kudus akan membantu kita menolong, mengerti akan kehendak Tuhan dan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, doa. Tuhan sudah dalam firman-Nya, Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa kalau kita meminta di dalam doa, maka Tuhan akan mengabulkannya. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dalam situasi yang demikian, kita hendaknya senantiasa berdoa. Dengan berdoa, kita akan merasakan anugerah kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Kita boleh mengucap syukur dalam segala hal, baik itu suka duka, baik itu dalam suatu permasalahan berat ataupun dalam sukacita, kita tetap harus mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita merasakan penyerahan hidup kita di dalam kasih anugerah Tuhan. Sehingga anugerah Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dengan ketiga hal ini, maka kita harus selalu melakukan dan kita harus mencari atau kita harus berpegang pada ketiga hal ini sehingga merasakan dalam hidup kita anugerah kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa kami yang tata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah kasih anugerah yang Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus boleh menguatkan iman percaya kami, dan kasih-Mu boleh mengalir dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan untuk setiap perbuatan, perkataan, perjalanan di dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.